Halo EA Traders. Nah, kali ini saya akan review hasil 1 bulan ya dari EA Evening Scalper Pro. Ini yang saya pakai masih versi 1 ya. Jadi updatean terbaru sudah ada versi 2.29 ya. Dan belum saya coba ya. Jadi ini masih saya pakai yang versi 1. Dan sekarang sudah masuki minggu keempat atau tepatnya 1 bulan ya. Untuk jenis akunnya sendiri akun Pro Agnes, kemudian saat modal awal ya di 100 USD. Dan seperti apa hasil selama sebulan ini, dan akan saya cek juga untuk drawdownnya ya, besarnya. Mari kita cek. Oke, udah 108,26 ya, berarti sudah profit sekitar 8% selama sebulan. 8% sebulan, bagus nggak ya? Menurut saya lumayan ya kalau misalnya 8% per bulan ya. Itu artinya ya kalau misalnya bisa grow 8% setahun. Setahun berarti 12 kali 8 ya. 12 kali 8 berapa? 12 kali 8 86 12 kali 8 866 96%, berarti setahun bisa 100%. Berarti cuman BEP-nya baru setahunan. Tapi kalau misalnya pakai jangka panjang ya, setahun 5 tahun itu bisa 5 tahun bisa 500% ya, bagus banget gitu. Tapi memang untuk persennya mungkin tiap bulan akan berbeda ya, apalagi tiap hari bakal berbeda karena ya ini ada SL dan ada TP-nya. Jadi kalau misalnya marketnya lagi nggak bersahabat, otomatis kena SL sehingga otomatis ya loss ya, loss lebih besar. Apalagi untuk ya ini saya pakai di 5 pir ya, kalau nggak salah EUGU, terus ada apa namanya USDCAD ya, USDCAD ya, Audi USD, sama apa lagi satu ya, USDCAF kayaknya, apa USDCAF saya lupa ya. Jadi saya pakai 5 pir. Nah untuk ini masih lagi floating ya, masih floating, ini belum kena SL dan belum kena TP. Dan EA Evening Scalper Pro ini developernya adalah sama dengan EA Night Hunter. Bedanya adalah EA Night Hunter itu di malam hari, sedangkan Evening Scalper seperti namanya sendiri, dia mulai buka untuk pending ordernya itu di jam-jam evening, di sore hari ya. Kemudian untuk caranya juga agak sedikit berbeda kayaknya, tapi mari kita cek ya. TP-nya bergerak sih ya, TP-nya. Kemudian kemungkinan ada ini ya, close by time ya, sehingga kalau misalnya profit sedikit atau loss sedikit dia bisa close. Oke, mari kita cek hasil dari tanggal 30 sampai tanggal 3 ya, minggu ini. Profit dapat 2,25%, 2,25 USD, itu lumayan. Ini dia pirnya ya, UCAD ya, benar ya. Kemudian USD, Audi USD ya, sama URCAF, berarti bukan URCAF. Sama terakhir GBP ya, GBSD, berarti benar 5 pir. Nah, di sini bisa cek ya. Tuh, tidak kena TP dan nggak kena SL juga. Ini untuk TP-nya sekitar berapa nih ya? Sekitar 2264 sampai 314 tuh, berarti sekitar 50 ya, 50. Kemudian untuk 50 poin. Kemudian untuk SL-nya sendiri itu sekitar 200 ya. 200 poin untuk SL, kemudian TP 50 poin. Jadi otomatis kalau misalnya kena SL itu sakit ya, karena perbandingan TP dan SL-nya lebih gede resiko SL-nya dibandingkan dengan TP ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya ini sekitar berapa ini? Oh, ternyata beda-beda ya ini TP-nya ya. Kalau ini kan bener ya 27 ke 314, berarti 50. Kalau ini, oh saya mengerti. Jadi memang TP-nya beda ya. Kenapa? Karena mirip dengan Night Hunter ya. Dia TP-nya bergerak ya. Dia akan semakin dekat. Kalau misalnya apalagi lagi floating besar ya, otomatis dia akan semakin dekat terus gitu. Jadi kalau misalnya kena TP bisa aja itu minus ya. Kemudian kalau misalnya profitnya kecil. Nah, tapi ini ada minus yang tanpa kena TP dan tanpa kena SL. Kenapa? Karena dia close-nya by time ya. Jadi di sini ada
sekitar waktunya harusnya di berapa jam ya? 4 sampai 6 jam ya kira-kira. Ini aja berapa nih? 18 sampai 01. 2 4 4 jam, kemudian 1 05 sekitar ya 4 jam lebih ya. 4 jam lebih ke 5 jam ya. Kemudian ini juga nih. 16 sampai dengan 22 itu sekitar 6 jam ya. Ini juga nih close-nya. Itu 6 jaman. Oke. Oke, menurut saya sih kayaknya close by time ya. Atau mungkin ada close lainnya. Kalau misalnya pakai trailing bisa close ya. Atau BE sih ya mungkin ya. Karena di untuk di inputan itu memang benar-benar nggak ada by time ya. Benar-benar sama sekali nggak ada close by time ya. Entah itu 4 jam, 6 jam itu memang nggak ada, benar-benar nggak ada. Ya, jadi memang cara exitnya dia di sini itu bisa jadi setelah berapa jam itu dengan candle di close mungkin ya. Oke, mungkin barangkali ada yang tahu bisa dicek di komen ya. Di komen mungkin untuk close-nya seperti apa, mungkin bisa dikoreksi ya kalau misalnya saya salah, oke? Sip, jadi di sini saya cuman bilang bahwa untuk tipenya sendiri dia ada TP-nya yang bergerak ya, tapi SL-nya tetap. Ya, S-nya tetap ya. Sekitar 200 poin untuk SL, kemudian ya untuk SL-nya 200 poin. Oke, sip. Beda ya kalau misalnya trailing kan SL-nya yang bergerak, SL plus. Kalau di sini adalah TP-nya yang bergerak ya, sehingga mendekati dan kena TP. Oke, makanya di sini TP-nya beda-beda. Ada yang 0,44, kemudian 1,87, 0,60 ya. Ini berarti awalnya berapa ya mungkin TP-nya ya? Karena di sini nggak ada TP yang banyak ya, jadi sehingga mungkin yang terakhir ini ya. Ini ada 0,44 ya, kemudian ini 0,60, kemudian 0,71. Ini aja cuman berapa nih, 50 poin. Sedangkan di sini coba TP-nya berapa poin di sini? 796 ke 952. Itu berarti ada sekitar berapa itu ya? 50 aja itu 800, terusnya 840. Kemudian ada sekitar 180-an berarti ya. Bener ya, 9 tambah 80 aja berapa? 9 6 980 aja 17 ya, 1770. Oh enggak, berarti emang satuan ya, satuan. Oke. Nah, ini ada TP 0,44 ya. Sedangkan di sini TP-nya jauh gitu. Ini malah nggak kena TP, dapat 0,41. Nah, di sini mungkin kalau TP di sini berapa nih? Nah, ini aja dari jam 16 sampai jam 22 tuh. Berarti itu sekitar jam berapa itu? Ada 6 jam ya. Ya bener ya, ada 6 jam. Ya baru close. Sedangkan ini kayaknya bisa aja close deh. Ini mulai besok ya, besok mungkin hari Senin ya. Karena sekarang saya review ini masih hari Minggu. Jadi close market, jadi besok udah close. Oke. Jadi memang ini paling terakhir ini di 0,44 ya, mari. Jadi coba kita cek untuk posisi lain mungkin ya. Berarti dari tanggal berapa ya? Ini udah lama sih. Misal 1 bulan berarti dari tanggal 1 aja. Oke, berarti dari tanggal berapa ini? Oh, dari tanggal 9 ternyata saya mulai. Nah, ini ada 0,09 tuh close-nya dia. Ini buy time ya berarti ya, tuh 22. Itu buy time. Kalau bisa nggak kena TP berarti buy time ini 6 jam, 4 sampai 6 jaman. Bener-bener. Nah, ini ada 0,73. Kemudian ini ada yang kecil-kecil ya, kita lihat 0,93. Nah, ini ada 2 nih. 240. Ini aja 1,47, ini bisa 20. Bisa 2 ya maksudnya, bukan 22. Ini juga pertama nih 2,44, kemudian di sini 2,16 ya, 2,15.
Ini 2,05, 2,40. Oke, berarti yang tertinggi di sini adalah dia nyarinya TP di 2,44 ya. 2,44. Kemudian yang TP terkecilnya berarti di sini adalah 0,09 ini. Karena close by time ya. Berarti kalau misalnya untuk TP itu di sini di 0,44. Nah, ini malah nggak kena TP nih, belum TP juga 0,44 ya. Bener ya ya. Ini berarti close by time tuh jam 23. Close by time. Oke. Sip. Ini TP-nya yang bergerak sih ini. Karena beda-beda bener TP-nya. Nah, sekarang kita mari ke drawdown-nya berapa sih? Nah, ini ya evening scalper versi 1. Dia belinya cukup bagus ya, hijau. Floating bener ya. Nah, kemudian di sini adalah apa ini? Ada keterangan number on deals on account is too small. Jadi karena memang open position-nya jarang ya, karena apalagi ada niche filter ya, ada niche filter. Kemudian bisa aja sama satu hari ya atau 2 harian tanpa ada trading ya, tanpa ada trading sama sekali. Makanya di sini number of deal-nya is too small, sangat kecil sekali gitu. Oke, biarlah. Nah, kemudian di sini profit sama loss rate-nya, win rate-nya 61 ya, berarti ya profitnya. Loss rate-nya 38%. Oke, drawdown-nya 6,8%. Oke, untuk sebulan ini cukup rendah berarti. Mari kita cek ya drawdown-nya, simbolnya tuh. Simbol deal-nya paling banyak mana nih? USD CAD paling banyak ya. EU sama AU cukup sama ya 7. Kemudian RCAF itu 3 ya. Ini GBP USD itu 1. Dan profitnya min 5. Berarti kalau misalnya mau GBP ya, berarti bisa dihilangkan aja kalau misalnya nggak mau untuk resikonya ya, karena cuman GBP yang profitnya minus 5 gitu. Yang sisanya itu malahan tuh bagus gitu. Cuman GBP yang merah. Jadi mungkin kalau misalnya masih terus nih merah, mungkin nggak cocok untuk GBP ya. Jadi bisa kalau misalnya mau set, bisa nggak usah dipakai aja GBP, karena GBP memang cukup volatil dan itu bisa kalau misalnya kena SL lebih banyak ya, karena memang cepat sekali gerakannya naik sama turun ya. Mirip dengan USD, malahan berbanding ya GBP bener. Jadi banyak kalau misalnya ada EA Marti dengan pakai dia GBP itu banyak sekali lebih duluan MC dibandingkan dengan di EU. Oke, lanjut ya. Ini dia. Nyata by balance ya. Nyata di sini dia pakai untuk drawdown-nya adalah by balance. Karena by balance-nya itu 6% ya, 6,82%. Itu kena di 7,43. Oke, lumayan juga ya. Sama sebulan. Sip. Balik lagi. Oke deh. Nah, ini masih yang versi 1 dan ada yang versi 2.29. Nah, jadi karena ini sudah 1 bulan, kayaknya saya bakal split ya untuk modalnya. Saya ulang lagi, balik lagi. Mungkin karena memang ini ada SL dan ada TP-nya, jadi bisalah kalau misalnya kita pakai modal kecil ya. Bisalah kita pakai untuk modal kecil karena ada SL-nya ya. Seperti naik counter itu ada yang saya pakai di 50 USD. Jadi saya mau split deh sehingga tahu perbedaan mana yang bagusan untuk versi 1 sama yang versi 2 ya. Jadi modal ini akan saya split, diulang lagi 50-50 ya. Untuk broker tetap masih sama ya, di Agnes ya, jenis akun sama, cuma nanti beda versi aja. Jadi mari kita cek untuk perkembangannya nanti apakah mana yang lebih profit antara versi 1 dan versi 2. Untuk setnya bakal saya samakan, untuk pairnya juga akan samakan. Oke. Nah, untuk setnya nanti akan saya buat untuk videonya setnya ya, jadi ditunggu aja. Oke. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk hasil dan drawdown selama 1 bulan pemakaian AI Evening Scalper Pro versi 1. Oke. Dan akhir kata saya akan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi
Bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.